Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah para jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tafsir Shawi yang terdiri dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Lanjutan kajian kita masih di dalam surat Ali Imran. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-38. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baiklah jamaah semua, doa yang selanjutnya di dalam Ali Imran ini, di dalam surat Ali Imran ayat 38, di sebelum ayat ini diceritakan bagaimana Siti Maryam berproses ketika dari mulai bayi kemudian sampai dewasa, dan bahkan nanti di ayat setelah ini akan ada penjelasan tentang Siti Maryam yang hamil dan kena fitnah dan akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di ayat ini, ketika Nabi Zakaria melihat keanehan-keanehan yang terjadi kepada Siti Maryam, karena Siti Maryam ini berkembang begitu cepat dengan keilmuan yang begitu didapat, dan memang wanita yang dimuliakan di seluruh alam. Meskipun memang derajatnya untuk berkhidmah ke Baitul Maqdis yang dibutuhkan adalah laki-laki, gulaman, tetapi Siti Maryam pun adalah mampu untuk berkhidmah ke Baitul Maqdis karena diberikan keunggulan-keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunalika, ketika saat itu, ay lamma ra'a Zakaria dzalik, ketika Nabi Allah Zakaria alaihissalam menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Siti Maryam, wa alima anal qadira alal ityani bisyai, dan Nabi Zakaria merasa yakin bahwa Allah yang mampu memberikan sesuatu fi ghairi hinatin, terjadi kepada Siti Maryam buah-buahan yang tumbuh dan begitu banyak bukan pada musimnya. Qadirun alal idyani bil waladi, begitu juga Allah mampu memberikan atau mengabulkan memberikan anak kepada alal kibari, orang yang sudah tua, wanita yang sudah tua. Wa kana ahlu baitihi inqiraduha, dan pada saat itu keluarganya Nabi Zakaria alaihissalam masih banyak yang memang usianya sudah tua, kemudian tidak memiliki keturunan. Pada saat itu Nabi Zakaria 80 tahun dan istrinya 58 tahun. Sementara doa Nabi Zakaria, da'a Zakaria rabbuhu lamma dakhala al-mihrab li sholati jawful lail, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di tempat sholat atau di masjid di tengah malam, karena yakin apapun yang didoakan di tengah malam atau dipintakan doa tengah malam itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, Nabi Zakaria meminta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami di sisimu atau menurutmu, wahai Allah, dzurriyyatan, keturunan thayyibatan yang begitu baik. Artinya adalah keturunan yang baik, waladan sholihan, anak-anak yang soleh. Dan yakin bahwa Nabi Zakaria meyakinkan innaka sami'ud du'a, karena Allah pasti akan menjawab doanya. Antara rentang berdoanya Nabi Zakaria kepada Allah itu selama 40 tahun baru diijabah oleh Allah, sehingga lahirlah yang namanya Nabi Yahya. Nanti di ayat selanjutnya itu akan dijelaskan tentang Nabi Yahya. Jadi pada saat itu Nabi Zakaria punya anak atau istrinya lahir, Nabi Zakaria usianya 120 tahun dan istrinya 58 tahun ditambah 4 berarti jadi 98 tahun. Nah, usia pada 98 tahun, Isa, istrinya Nabi Zakaria itu mengandung. Mengandungnya adalah mengandung Nabi Yahya pada saat itu. Ini sungguh luar biasa sekali doa seorang nabi kepada Allah
yang diajarkan kepada kita juga, seperti doanya istrinya Imron. Dan doa-doa ini yang dipanjatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh karena tidak memiliki keturunan. Jadi bagi kita selayak dan pantasnya untuk meminta kepada Allah, apalagi fi zawfil lail, di tengah malam. Karena Nabi Zakaria pada saat itu berdoanya di tengah malam di tempat sholatnya atau mihrab disebutnya, kemudian dikabulkan selama 40 tahun. Padahal usia Nabi Zakaria pada saat itu sudah sangat tua, terutama istrinya dalam usia 98 tahun mengandung anak Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Baiklah jamaah semuanya, sepintas doa ini ada korelasi antara ayat yang 35 dengan ayat ke-38. Jadi dua-duanya adalah doa untuk memiliki keturunan yang baik-baik atau waladun sholihun. Dan mudah-mudahan kita diberkahi dan diberikan turunan-turunan yang sangat soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.